Apalagi sebenarnya kalau dalam konteks yang faktual sudah ada Perbuk nomor 3 tahun 2021 yang tentang RDTR, BWP, Siung dan Bodi Ombo. Di sana akan lebih jelas gitu. Sebenarnya kegiatan wisata itu diperbolehkan dengan batasan tertentu atau kemudian diperbolehkan dengan syarat tertentu atau misalnya sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi kita butuh pengaturan yang detail. Sebenarnya kalau boleh dilakukan, syaratnya apa? Batasannya apa? Kalau boleh didirikan bangunan, jaraknya berapa? Gitu. Ketentuan bangunannya seperti apa? Apa studi yang kemudian harus dilakukan terlebih dahulu? Kita butuh pengaturan yang lebih detail yang memang dalam konteks saat ini Pemkab Gunung Kidul belum punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Sangat berbahagia pada sore hari ini kita dapat bertemu muka, tidak dalam situasi daring ya, tapi luring ini. Pak Dwi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami bersama tim untuk bisa ngobrol bersama ini, menyampaikan apa yang selama ini sudah kami lakukan terkait dengan apa yang tadi Pak Dwi sudah sampaikan gitu ya, potensi dan berbagai permasalahan yang kita semua hadapi di Jogja ini, di Provinsi DIY, khususnya mungkin di wilayah pantai selatan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Bambang Hari Wibisono yang pada kesempatan ini mendapat mandat dari Rektor UGM untuk memimpin Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional atau PSPPR UGM ya. Dan di tahun ini, di tahun 2021 kemarin ini selama beberapa bulan kami beserta tim yang akan juga saya perkenalkan ini melakukan satu kolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul yang juga difasilitasi oleh teman-teman dari PT HH Lancar Kreasindo ini dalam rangka melakukan kajian atau studi berkaitan dengan regulasi ataupun juga situasi yang ada di lapangan, khususnya menyangkut juga kaitan dengan penataan ruang yang ada di wilayah pantai selatan. Saya perkenalkan terlebih dahulu juga teman-teman kami. Sebelah kiri saya ini adalah Dr. Laksono Probosubanu, senior saya. Beliau dulu sampai sekarang juga masih guru saya. Beliau ini yang kebetulan dalam kajian ini adalah tim leader dari atau koordinator dari kajian untuk wilayah pantai selatan ini. Kemudian yang di sebelah kanan saya juga senior kami, tapi dari bidang yang lain. Beliau adalah Dr. Sugeng Wiono, ahli geologi senior yang dalam konteks ini memang menjadi tulang punggung dari apa yang menjadi kajian kami ini. Kemudian di sebelah kanannya Pak Sugeng ada Ibu Devi. Keahlian beliau lebih spesifik lagi pada geoteknik ya Bu ya, geoteknik. Jadi yang beliau kemarin yang melakukan testing atau pengujian terhadap kondisi tanah dan bebatuan yang ada di wilayah kajian kami. Kemudian di sebelah kirinya Pak Laksono ini ada Bu Ananda, sarjana hukum. Ya, kalau kami ini dari fisik semuanya, beliau ini dari bidang hukum. Mengapa bidang hukum kami libatkan di sini? Karena ini menyangkut juga kepada sejumlah ketentuan perundangan yang berkaitan dengan penataan ruang baik pada skala kabupaten ataupun juga mungkin lebih spesifik lagi misalnya terkait dengan rencana detail tata ruang pada satu wilayah yang lebih spesifik. Ini nanti tentunya
Bu Ananda ini juga akan bisa menyampaikan satu penjelasan tentang bagaimana kedudukan sebuah hasil kajian yang seperti ini, yang kemudian bisa menunjukkan bahwa untuk kondisi-kondisi tertentu, untuk kasus-kasus yang kita hadapi, bahwa ketika sudah ditetapkan, katakan menurut undang-undang misalnya adanya sempadan pantai yang 100 meter misalnya, tetapi pada kasus-kasus tertentu dan sesuai dengan hasil kajian-kajian kami ini bisa ditunjukkan bahwa 100 meter untuk pantai tebing yang bertebing langsung berhubungan dengan tebing itu mungkin kurang relevan gitu ya, kurang sesuai, sehingga dari temuan-temuan kami bisa menyampaikan nanti bahwasanya ada satu celah atau kesempatan atau peluang bagi kita tentunya nanti untuk bisa menyampaikan suatu usulan bahwasanya aturan yang berlaku umum dan bahkan terlalu umum ini bisa diberikan satu argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwasanya memang kita tidak bisa, bahasa Jawanya mungkin gebyah-uyah gitu ya, atau menggunakan satu aturan yang berlaku untuk semua tempat, untuk semua lokasi, untuk semua situasi. Ada satu lagi sebetulnya anggota tim kami yang pada kesempatan ini mungkin membantu untuk menyampaikan paparan. Di situ ada Pak Eko yang bidangnya juga tata ruang. Jadi demikian anggota tim kami lengkap sebetulnya, juga lintas disiplin. Hanya ada satu lagi sebetulnya yang mungkin nanti ke depan kita perlu libatkan lagi, adalah ahli bangunan sebetulnya. Ya, kalau ini mungkin masih lebih mengkaji pada kondisi tanah, lahan, batuan dan sebagainya. Nah, tetapi ahli bangunan ini ke depan nanti sangat kita perlukan sehubungan dengan ketika misalnya ada suatu usulan-usulan yang nanti akan membangun satu jenis bangunan dengan konstruksi tertentu. Ini apakah juga bisa dikatakan sesuai, kuat atau tidak dan sebagainya, ini adalah seorang ahli bangunan. Demikian mungkin sebagai pengantar dari kami ya, yang tentunya kami dengan suatu niatan yang baik untuk bisa secara ilmiah ataupun juga secara terapan, secara praksis ini tentunya diharapkan akan memberikan satu manfaat yang positif bagi pembangunan di regional ya, di daerah baik kabupaten maupun juga provinsi DIY ini secara keseluruhan. Ya, kita tahu semuanya bahwasanya perkembangan dunia pariwisata di DIY khususnya mungkin jauh sebelum pandemi, mungkin dalam waktu 1 dekade terakhir ini begitu pesatnya, dan banyak sekali potensi-potensi yang kita miliki, baik itu alam, budaya dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya kita juga mempunyai suatu kewajiban bahwasanya kita tidak bisa mengesampingkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kelestarian atau sustainability dari berbagai macam aset atau potensi yang kita miliki. Itu saya pikir pada prinsipnya apa yang menjadi pijakan dari kami melakukan kajian-kajian tersebut secara objektif, sehingga temuan-temuan kami ini diharapkan dapat memberikan satu masukan dan pijakan bagi perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan di daerah ini agar menjadi lebih baik, lebih positif dan lebih produktif lagi. Demikian dari saya selaku pimpinan PSPPR UGM sebagai pengantar, dan selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada teman-teman saya, mungkin dimulai dari Pak Laksono untuk bisa menyampaikan hal-hal prinsip terkait dengan kajian yang sudah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu ini. Silakan Pak Laksono. Terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para insan pers yang saya banggakan, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sore ini
kita akan berbicara satu isu yang kalau tadi diperkenalkan oleh Pak Dwi itu cukup luas ya, mengenai pengembangan wilayah di Gunung Kidul, terutama dalam hal ini di pantai selatan, yang itu tentu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang skopnya luas. Nah, sebetulnya kami dari PSPPR itu bidang kami adalah perencanaan regional. Jadi ya tepatlah kalau kita membicarakan ini karena kami punya pengalaman dalam berbagai isu mengenai perencanaan regional. Jadi ada isu ekonomi, ada isu kemiskinan, isu sosial budaya, lalu tentu ada politiknya di situ, infrastruktur dan sebagainya. Isu yang sangat luas yang kami punya pengalaman di dalam membahas masalah-masalah seperti itu di berbagai daerah. Tentu untuk bisa membahas secara mendalam dibutuhkan informasi dan data yang mencukupi begitu ya. Nah, dalam tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah Gunung Kidul pada kali ini sebetulnya fokusnya itu jauh lebih sempit. Kita tidak bicara mengenai pengembangan wilayah, tapi kita lebih banyak bicara pada bagaimana kita menerapkan sebuah aturan untuk pembangunan di dalam sebuah situasi tertentu. Dalam hal ini adalah pembangunan fasilitas wisata di satu tempat tertentu, dalam hal ini adalah di pantai, bahkan kasus tertentu gitu loh. Jadi spesifiknya itu sudah berlantai-lantai di bawah yang umum gitu loh. Sehingga nanti di dalam diskusi ini barangkali kami sebagai saya tidak ingin mengatakan ahli, tapi kami sebagai orang yang biasa berpikir mengenai regional itu kali ini bila mana ada satu topik yang muncul dalam diskusi nanti mengenai yang tingkat regional, barangkali yang bisa kami berikan adalah opini, nggak ada data, tidak berdasarkan data, paling data-data yang ada di sekitar kita yang bisa kita kaitkan dengan apa yang kita ketahui. Tapi yang akan fokus di dalam laporan kami nanti adalah jauh lebih spesifik dari itu dan sangat bersifat teknis ya, sehingga kalau bicara soal yang teknis tadi kami punya data, kami membuat data, bahkan kami melakukan survei primer di sana, memakai bor, lalu memakai drone dan sebagainya, agar supaya kami bisa mempunyai kesimpulan yang bisa dipakai dan berdasar data dan ilmiah, agar supaya nanti bisa dipakai sebagai pegangan untuk mengambil kebijakan buat Pemda, terutama kebijakan di dalam menata kawasan pantai. Oke, jadi saya pikir itu kita letakkan dulu sehingga nanti barangkali bila mana ada diskusi atau ada wawancara, barangkali kami akan bicara dari dua level, tadi level opini yang tidak berdasarkan penelitian dan level yang berdasarkan penelitian yang kami lakukan sekarang dan sudah kami persiapkan presentasi hasilnya. Baik. Nah, persoalan yang dihadapi oleh Pemda adalah ketika satu developer atau satu pengusaha atau masyarakat itu ingin mengembangkan sebuah kegiatan yang terletak di bibir pantai. Itu ada sesuatu hal yang membingungkan ya, karena
pada situasi tertentu pengembangan fasilitas itu ingin sedekat mungkin dengan air, ya, pada situasi tertentu. Tapi kalau terlalu jauh dari air sudah tidak ada nilainya lagi sebagai sebuah atraksi untuk wisata. Nah, tapi sebelum kita terus ke sana, mengapa kok perlu seperti itu? Kok kita berpikir bicara soal wisata di pantai timur, di pantai selatan Gunung Kidul ini? Saya ingin bicara di luar data. Ya, ini hanya asumsi saya bahwa Gunung Kidul itu salah satu wilayahnya, satu bagiannya yang masih jualable, yang masih marketable, yang masih bisa ditawarkan pada pendatang untuk dijual dan dinikmati, itu adalah pantai selatan, karena ada laut di sana. Dan ini sudah terbukti setiap libur, bahkan setiap malam minggu itu aliran mobil ke selatan itu sangat memacetkan jalan begitu ya. Itu menunjukkan bahwa ada demand yang besar terhadap itu, sehingga lalu kalau ada gula, ada permintaan, lalu ada semut, ada orang yang menyediakan. Nah, pemerintah lalu punya kewajiban untuk harus bisa menata agar supaya apa yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak membahayakan buat masyarakat sendiri maupun buat orang lain. Nah, di sini kita masuk kembali ke poin yang tadi, yaitu ada yang disebut peraturan sempadan. Ya, sempadan ini ada sebuah peraturan dari pemerintah pusat ya, pada tingkat peraturan presiden dan peraturan pemerintah ya, ada PP dan Perpres yang menyebutkan bahwa bangunan yang boleh dibangun di pantai adalah harus berjarak 100 meter dari titik dari garis pantai. Garis pantai itu adalah garis pasang tertinggi, pasang yang tertinggi. Jadi pasang tertinggi itu berapa? Masih 100 meter lagi ke dalam baru boleh bikin bangunan. Nah, aturannya seperti itu. Nah, tetapi kenyataannya sebetulnya kita bisa menerima bila mana pantainya itu bentuknya landai, ya. Sehingga ya tentu kita tahu ada bahaya gelombang, bahaya naiknya gelombang, apalagi tsunami gitu ya, bisa membuat kecelakaan bagi orang-orang yang tinggal di jarak 100 meter itu. Nah, ketika kita bicara soal tebing, itu jadi berbeda. Ya, karena tebing itu bukan tidak landai, tapi dia seperti tembok itu dan gelombangnya ada di bawah. Yang dinikmati itu di atas. Nah, kalau di atas ini harus mundur 100 meter, mau lihat apa? Gitu. Jadi daya tarik yang dimiliki Gunung Kidul itu menjadi dinisbikan, menjadi hilang, dinegasikan, karena lalu orang tidak bisa melihat ke pinggir, tidak bisa membuat fasilitas yang bisa membuat kenikmatan yang lebih untuk berada di pinggir. Ya, kenikmatan lebih itu apa? Bisa makan, bisa foto-foto, ya, bisa barangkali mau menginap begitu ya, yang dekat dengan pantai, yang bisa menikmati debur ombak kedengaran, tidak hanya melihat dari jauh warna biru lalu hanya itu saja, sehingga nilai jual dari tebing itu menjadi sangat dipengaruhi oleh peraturan ini. Nah, ini yang bikin pusing sama Pemda ingin pada daerah pantai selatan itu yang berbentuk tebing itu sangat banyak. Kita belum melakukan studi sampai ke sana ya, tapi
kemungkinan ya lebih dari 50% lah yang berbentuk tebing itu. Itu kalau tidak bisa dijual semua karena peraturan sepadan ini kan menjadi percuma lah punya tebing. Padahal sebetulnya ada orang-orang masyarakat, ada pengusaha-pengusaha yang bisa mengolah demikian sehingga yang di tebing ini bisa menjadi atraksi yang sangat luar biasa. Nah, ini yang menjadi soal, makanya terus kami membantu untuk mencari solusi dari sini. Nah, saya melompat sedikit ke bidangnya Bu Nanda ya. Nampaknya ternyata ada semacam celah begitu ya, yang masih harus diperjuangkan atau masih harus dicek lagi apakah itu benar, apakah nanti benar-benar bisa. Jadi ada sebuah aturan yang mengatakan bahwa pemerintah daerah itu boleh menentukan secara lebih rinci yang 100 meter itu tidak persis seperti itu, tapi sesuai dengan kondisi setempat. Nah, persoalannya kata kuncinya di kondisi setempat ini. Kondisi setempat itu kondisi apa? Nah, tentu kita bisa menginterpretasikan kondisi setempat adalah kondisi fisik yang ada di pantai yang bertebing itu, atau mungkin juga di pantai yang yang landai pun juga ada kondisi fisiknya yang bisa menjadi pertimbangan. Nah, khusus yang bertebing yang merupakan lebih dari 50% tentang lahan di Kabupaten Gunung Kidul ini, itu yang mempunyai nilai ekonomi yang besar bagi Kabupaten Gunung Kidul. Tidak hanya pada developer saja, tapi kabupaten juga akan dapat banyak keuntungan dari situ. Tidak hanya kabupaten, masyarakatnya juga akan dapat. Jadi ini menjadi penting isu ini untuk dicari solusinya. Nah, tentu kita bisa segera sampai pada satu pemikiran bahwa yang menjadi faktor penentu adalah sebetulnya kekuatan tanah dari tebing. Mampukah tebing itu menanggung beban bangunan yang ada di atasnya? Berapa kira-kira jarak dari bibir tebing agar supaya bangunan itu masih aman? Bangunan yang seperti apa yang bisa ada jarak sekian meter dari tebing? Itu bisa nggak dicari jawabnya secara ilmiah, secara berdasar data, berdasar penelitian? Itu pertanyaan besar bagi kami yang saya katakan tadi mikro sekali ya dibandingkan dengan yang lebih luas tadi. Tapi itu juga sangat penting karena pengaruhnya pada pemanfaatan lahan yang merupakan 50% dari lebih 50% dari bentang pantai timur, pantai utara, pantai selatan Gunung Kidul itu akan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Nah, jadi kami mencoba mendesain satu studi yang berfokus pada kekuatan tanah itu, fokusnya di sana. Oleh karena itu kita punya dua ahli yang utama di sini, yaitu yang sifatnya substantif, yaitu ahli geologi dan ahli geoteknik. Ya, nanti mereka akan menceritakan pemikirannya masing-masing. Kalau kita bicara soal membangun di pinggiran pantai, itu memang salah satu risiko yang sudah dikenal bahkan sampai menjadi bagian dari peraturan di negara kita itu adalah bahaya dari laut, ya, bahaya dari pasang, gelombang pasang gitu ya. Makanya ada batas 100 meter itu. Tapi sebetulnya tidak hanya itu. Untuk daerah Gunung Kidul itu ada bahaya yang lain, yaitu bahaya gempa. Yang bahaya gempa itu kita
ketahui akan menyebabkan tebing itu pada berguguran bila gempanya cukup kuat ya. Di samping itu ada juga bahaya yang datang dari lautnya sendiri. Apakah betul sih kalau tebing itu tingginya 15 meter itu sudah aman dari tsunami? Tsunami yang seperti apa atau gelombang pasang yang seperti apa yang mungkin mempunyai risiko terhadap tebing yang vertikal itu? Kenyataannya kita lihat di banyak tempat di sepanjang pantai selatan itu banyak tebing-tebing yang gugur. Ya, meskipun ketika kami coba teliti, kami bertanya pada orang-orang setempat, kapan terakhir ada guguran ini? Kami menuju pada satu kasus itu ada guguran batu yang jelas sekali. Itu kapan, Pak? Kami bertanya. Dan mereka bilang itu sudah ada di situ sejak saya lahir. Itu beberapa orang mengatakan begitu. Sehingga sementara ini ya, kami hanya berdasarkan pada bukan fakta tapi laporan dari orang-orang yang hidup di situ, dan mereka mengatakan memang masa atau kejadian keguguran itu terjadinya cukup jarang, dan itu barangkali terasosiasi dengan adanya gempa yang cukup besar, mungkin. Kami dengan Pak Sugeng sampai berbicara kalau kita mau tahu persis berapa kecepatan keguguran itu, kalau sekarang gugur, kapan lagi terjadi gugur, itu harus diteliti secara carbon dating barangkali. Wah, itu mahal sekali kayaknya, tidak mungkin kita melakukan studi itu. Kalau dibiayai pemerintahan DIY barangkali bisa. DIY loh Pak. Tapi itu sangat menarik buat kami untuk mengetahui seberapa besar sih kecepatan kemunduran itu, tebing di sana itu. Ya, jadi itu satu hal yang mungkin barangkali membatasi studi ini, sehingga kita harus percaya pada laporan warga setempat bahwa ya kurang lebih 50 tahun yang lalu, sejak 50 tahun, 50-60 tahun yang lalu belum pernah ada yang gugur. Berarti kegugurannya itu mungkin ya di atas 60, tapi berapa kita juga tidak tahu. Jadi kesimpulannya cuma bisa begitu. Nah, oleh karena itu lalu gempa ini bisa kita daftarkan, kita simpulkan sebagai satu risiko yang memang harus kita perhitungkan, tapi harus diteliti lebih jauh. Tidak bisa disimpulkan dari studi ini. Yang bisa disimpulkan dari studi ini adalah istilahnya apa ya Pak? Yang rekam susahnya apa? Ya, baik, oke. Ini saya bukan ahli geologi, jadi saya hanya bisa dengar-dengaran dari Pak Sugeng. Nanti biar Pak Sugeng menjelaskan lebih jauh ya. Jadi berdasarkan pemikiran itu kami mempunyai bisa membuat kesimpulan yang nilainya adalah sebetulnya hasil dari pengamatan seorang ahli dengan data yang diperoleh dengan cara yang ada di dalam kemampuan kami. Ya, sebetulnya masih ada beberapa cara yang lebih mendalam yang semestinya bisa dilakukan, tetapi karena keterbatasan yang kita miliki itu nggak bisa dilakukan. Seperti touring kita cuma sampai 15 meter, padahal seharusnya kita pengen tahu di bawah itu ada lubang apa enggak, ada rongga apa tidak. Kita tidak tahu kan, kita tahu bahwa di daerah Kars itu sering ada rongga di bawah yang merupakan gua dalam tanah gitu. Nah itu kita tidak sampai ke situ. Untuk itu perlu sekali lagi biaya yang lebih besar, studi yang lebih mendalam dengan geolistrik atau apalah modelnya.
Ya, jadi itu nanti barangkali bisa dijelaskan oleh Pak Sugeng. Ya, jadi saya pikir itu saya menjelaskan latar belakang dari apa yang kita lakukan. Sebentar lagi Pak Sugeng akan menjelaskan dari sudut geologi apa yang menjadi pemikiran dan kesimpulan dari Pak Sugeng. Setelah itu kita akan mendengarkan dari Ibu Devi, ahli geoteknik yang menggunakan data dari pemboran tadi dengan menggunakan satu model simulasi yang dilakukan dengan komputer, ya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang memberikan indikasi bahwa pada jarak tertentu itu muatan yang lebih besar dari nilai tertentu itu sudah tidak aman. Tapi pada jarak yang lebih jauh, muatan yang aman bisa lebih besar. Itu saja ya yang kita temukan, sehingga dan jarak itu nanti akan kita bandingkan dengan 100 meter yang dari peraturan yang sifatnya umum tadi. Monggo berapa-berapanya monggo nanti biar Ibu Devi yang melaporkan. Monggo Pak Sugeng. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu insan pers. Jadi tadi sudah diutarakan oleh Pak Jono bahwa latar belakang pengkajian atau penelitian yang terkait dengan pengembangan wisata khususnya di daerah Riha Ocean View itu dilatar belakangi peraturan pemerintah yang mengatur kawasan 0 sampai 100 meter, jadi kawasan bibir pantai sampai 100 meter. Sebetulnya apa sih tujuan dari peraturan pemerintah sampai membuat batasan 0 sampai 100 meter? Ini kadang-kadang kita bertanya-tanya apakah asumsi gambaran pantainya itu sama sehingga dibuat peraturan yang seragam 0 sampai 100 meter. Nah, ini perlu pengkajian. Jadi tujuan daripada 0 sampai 100 meter mestinya untuk meminimalisir daerah-daerah destinasi wisata itu dari ancaman bencana. Nah, beberapa ancaman bencana di daerah kajian atau daerah Riha Ocean View itu bisa kita lihat dari data-data geologi di permukaan, demikian juga data-data geologi di bawah permukaan. Jadi kita mengkaji daerah itu dengan melakukan foto dengan drone, dengan membuat peta topografi 1:4000. Kemudian dari foto drone itu kita juga membuat foto-foto tebing sepanjang pantai Puncak Segoro, di tepi Puncak Segoro hingga daerah Riha Ocean View. Itu foto-foto tebing kita buat berdasarkan kenampakan daripada garis pantainya. Nah, ini sangat spesifik sekali garis pantai di daerah kajian ini. Biasanya ada bagian pantai yang menjorok ke laut itu yang cembung, tapi ada banyak sekali bagian garis pantai yang cekung, jadi menuju ke arah darat, jadi sedikit kayak mirip-mirip teluk itu. Biasanya daerah-daerah cekung ini di daerah kajian itu dicirikan oleh suatu bekas bidang gelincir atau dalam bahasa geoteknik atau bahasanya Ibu Devi nanti itu kita kenal dengan rock sliding. Jadi banyak longsoran-longsoran yang dicirikan di bagian-bagian garis pantai yang bentuknya cekung. Nanti akan kita kaji atau kita lihat. Nah, marilah apa sebenarnya daerah Riha Ocean View itu, karakteristik geologinya itu seperti apa sih? Jadi kalau orang geologi itu biasanya kalau berkomunikasi bisa omong-omong itu biasanya bahasa kebatinan ya Pak ya, karena kita berbicara dengan batu. Jadi bertanya apa sih batuannya, apa sih jenis batuannya, kemudian bagaimana karakteristiknya, apa banyak kekar, ada sesar, kemudian
arahnya seperti apa, ya, arahnya kemana, kemudian data-data indikasi yang menunjukkan kekar itu apa, sesar itu apa, itu bahasa komunikasi yang dilakukan oleh ahli geologi. Jadi ahli geologi itu bekerja dengan mungkin bisa dikatakan diam, tetapi komunikasinya dengan benda mati. Jadi tidak dengan benda hidup. Mungkin Bapak Ibu yang belum banyak mengenal geologi, kalau kita seorang dokter tanya pada pasiennya mesti tanya apa sih rasa yang dirasakan, sakit apa, kemudian diperiksa temperaturnya, diperiksa mengenai tekanan darahnya dan segala macam. Itu bisa ada jawaban. Tapi kalau ini yang jawab ya ahli geologinya sendiri. Bendanya kita tanya, kita jawab sendiri. Nah, dengan dasar-dasar keilmuan geologi. Marilah kita coba lihat daerah kajian HIHA Ocean dulu. Boleh saya berdiri di depan ya Pak ya? Jadi dia melihatnya tidak miring. Jadi daerah kajian itu Bapak Ibu kenal sekarang itu ya sedikit ada informasi bahwa Gunung Kidul itu kemudian Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan itu sudah dicatat oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark. Jadi ini sebetulnya kesempatan yang sangat besar karena banyak daerah, kabupaten maupun provinsi yang kepingin daerahnya itu punya UNESCO Global Geopark. Jadi diinventarisir oleh Badan Pendidikan PBB menjadi suatu informasi yang sangat berharga untuk kepentingan konservasi, kemudian juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Tapi tujuan utamanya karena geoheritage itu adalah konservasi, maka adanya Gunung Sewu UNESCO Global Geopark itu tujuannya adalah untuk mengkonservasi peninggalan-peninggalan geologi yang sangat langka. Nah, daerah Gunung Kidul itu terkenal dengan daerah kas atau sekarang disebut KB, kawasan bentang alam kas. Bentang alam kas itu satu kondisi yang sangat kas, biasanya batuan penyusunnya juga kas, yaitu adalah batu kapur atau batu gamping. Jadi kalau saya nyebut kawasan bentang alam kas itu mesti daerah itu batu kapur, lain dengan obelik ya Pak. Bukan, itu bukan batu kapur, jadi agak beda nanti proses-proses geologinya. Jadi syarat untuk daerah kas, nah tadi sudah kita buat foto drone-nya, itu terdapat batuan karbonat atau batu kapur minimal ketebalannya 100 meter, kemudian ada banyak struktur kekar atau retaan-retaan. Jadi batuan itu tidak selamanya itu masif, utuh, tapi sudah mengalami retak-retaan, bahkan mengalami pergeseran atau deformasi yang disebut sesar. Itu syarat untuk daerah kas itu terbentuk. Kemudian ada air hujan yang jatuh ke permukaan kemudian masuk ke dalam tubuh batuan. Itu bisa melarutkan batu gamping itu lewat kekar-kekar sehingga batuan itu menjadi lubangnya menjadi besar. Bahkan dari penelitian itu kecepatan pelarutan batu gamping di daerah Gunung Sewu itu sekitar 95 meter kubik per hektar per tahun Pak. Itu cukup besar itu Pak. Jadi kalau satu volumenya itu X 95 meter kubik berkurang setiap tahunnya per hektar, maka akan terbentuk rongga yang cukup besar. Oleh karenanya pembangunan-pembangunan di bibir pantai tadi yang mungkin terkait di bawahnya itu ada rongga, ini yang belum kita kasih secara data-data bawah permukaan. Data bawah permukaan itu baru 2 titik bor dengan kedalaman 15 meter, itu satu di daerah HIHA Ocean 2, satu di daerah dekat puncak Segoro. Ada 2 titik bor saja. Nanti Bu Dewi akan banyak menjelaskan aspek stabilitas lerengnya. Nah, ini ada macam-macam jenis batu gampingnya. Kemudian di daerah gunung, daerah kajian itu biasanya terdiri dari batu gamping jenis radstone, ya. Kemudian radstone. Jadi ini ada macam-macam jenis gamping. Ada greenstone, ada pastone. Ya, di daerah kajian itu sebetulnya banyak radstone maupun flagstone. Itu sepintas saja. Silakan lanjut Pak. Nah ini
kira-kira kalau batuan itu kena gaya, maka gaya yang sigma 1 itu gaya yang terbesar, kemudian sigma 2 itu gaya yang menengah, kemudian sigma 3 itu gaya yang terkecil. Kalau sigma 1-nya itu vertikal, maka akan terjadi batuan itu mengalami sesar turun atau patahan, ya, disebut patahan atau sesar turun. Tetapi kalau sigma 1-nya itu arahnya itu ini horizontal, maka akan terjadi bagian itu terdorong naik sehingga terjadi sesar naik. Kemudian kalau ini hampir horizontal, sigma 1-nya, jadi gaya atau stres yang paling besar itu relatif mendatar, maka akan terjadi sesar geser. Ya, terus Pak. Nah, ini mekanisme saja. Kalau ada gaya utama yang dari utara selatan, maka akan membentuk sudut sampai kira-kira 25 sampai 30 derajat. Ini akan terjadi sesar dua arah, yang satu sesar sinistral, yang satu sesar dekstral. Ini arahnya menganan, ini arahnya mengiri. Jadi sesar dekstral. Kita bawa poin-poin. Terus ini sama saja. Ini hanya memperjelas saja. Sigma 1, sigma 2, sigma 3 ini akan terjadi sesar geser karena sigma 1-nya yang terbesar ada di sini. Jadi gaya utamanya ini akan membentuk sudut 15 sampai 40, itu terjadi sesar geser. Itu nanti di daerah kajian banyak kita temukan sesar-sesar geser. Ya, saya kira ini proses selanjutnya di dalam batu kapur, ya. Batu kapur itu prosedur pintas saja, Pak. Nah, ini komposisi kimianya ada kalsium karbonat. Kalau dia kena air, dia akan bereaksi dengan air. Maka sebagian air itu akan bereaksi dengan kalsium karbonat sehingga terbentuk kalsium bikarbonat, yang artinya massa batu gamping itu berkurang atau sebagian terlarut tadi. Jadi kecepatan larutan tadi sudah saya utarakan 95 meter kubik per hektar per tahun. Ya. Terus, nah ini perkembangan, ya, kontrol. Banyak ada sesar ini, ada sesar, kemudian ada banyak tekar, kemudian di samping itu ada sungai bawah tanah atau cave yang tadi kekarnya itu kecil berkembang menjadi gede, kemudian ini bisa menjadi besar menjadi gua, dan ini suatu saat kalau di atas ada bangunan bisa saja ini menjadi suatu pasehul atau amblesan, ya. Nah, ini di Gunung Kidul itu banyak terjadi gerakan massa atau baik terutama batuan, ya. Di Gunung Kidul jarang sekali terbentuk tanah, biasanya umumnya masih wujudnya itu batuan. Nah, batuan itu bisa mengalami suatu sliding, satu yang disebut rotasional, yang satu disebut translasional sliding. Di daerah kajian banyak yang terjadi rotasional sliding. Nah, ini secara regional bahwa daerah kajian ada di sini, Pak. Jadi ini kira-kira Baron ada di sini, ya, Pak. Jadi mungkin di daerah kajian itu ada di sini, ini daerah IH Ocean View, kemudian Segoronya mungkin ada di sini, posisinya kira-kira ada di sini. Nah, ini formasi-formasi yang muncul hampir semuanya terdiri dari batu kapur, ya. Nah, ini sedikit apa yang kita lakukan, yaitu ada studi pustaka data-data yang pernah ada di daerah Gunung Kidul, kemudian kita ke lapangan, persiapan foto udara dengan drone, melakukan foto drone 1:4000, membuat peta topografi 1:4000, melakukan interpretasi peta geologi, termasuk geomorfologinya, satuan batuan atau formasi batuannya, struktur geologi, baik sesar maupun kekarnya, kemudian survei lapangan dan pemboran dua lokasi dengan kedalaman 15 meter. Jadi data permukaan kita ambil selain dua lokasi dengan pemboran. Jadi satu-satunya data bawah permukaan hanya dari data pemboran yang kita punya. Jadi kita belum melakukan uji geolistrik untuk mengetahui apakah ada lubang atau enggak, itu belum kita kaji karena keterbatasan dananya juga, ya. Kemudian analisis mengenai tekar sesarnya, kemudian menghasilkan peta geologi akhir. Sejarah geologinya bisa kita ketahui. Nah, tugas saya memberikan potensi ancaman daerah Gunung Sewu itu apa? Ya. Oh ya.
Nah, ini data permukaan yang kita punyai. Pengukuran kelurusan struktur atau lineamen. Jadi dari foto drone itu kita bisa menarik garis-garis kelurusan yang kita duga itu sesar atau kita duga itu kekar. Jadi kita bisa tarik dari foto drone-nya. Kemudian bisa juga dibawakan di peta topografinya. Kemudian kita membuat interpretasi peta geologi sebelum kita ke lapangan. Kemudian pemetaan geologi lapangan dan penentuan titik bor. Kemudian dilakukan analisis sesar dan kekarnya, menghasilkan peta geologi finalnya. Kemudian kira-kira sejarah geologi daerah tersebut seperti apa. Kemudian potensi ancamannya, kira-kira yang berkaitan dengan kondisi daerah kajian. Ya, ini foto drone. Jadi kalau Bapak lihat ini kan ada gunduan-gunduan atau bukit-bukit ya, Mas. Jadi kalau ini 3 dimensi ini bentuknya ada banyak bukit. Kenapa banyak bukit tadi? Itu bisa berkembang dari adanya sesar dan kekar. Sesar dan kekar itu karena peristiwa-peristiwa geologi yang disebabkan oleh dorongan kerak Australia yang mendorong ke kerak Asia. Jadi Wonosari dan sebagian lingkungan pantainya itu sebetulnya bagian daripada kerak Asia yang terdorong ke utara oleh kerak Australia, sehingga bagian kerak Asia yang ada di selatan Jawa itu terangkat, terbentuklah batu kapur. Endapan-endapan yang ada di selatan Jawa ini dulu adalah endapan batu kapur yang terangkat ke atas sehingga membentuk bukit-bukit kars. Ya, syarat-syarat bukit kars terbentuk tadi sudah saya utarakan, ada banyak struktur sesar dan kekar, ketebalannya di atas 100 meter, dan ada proses pelarutan oleh air hujan. Nah, sehingga membentuk pola-pola bukit yang terpisah satu sama lain, dan morfologi secara eksokas itu ada dulin, ada opala, ada polje, ya, bentuk-bentuk cekungan itu banyak, bahkan nanti ada bentuk singgul juga. Di daerah Hiha itu kita temukan katanya ada luwengnya juga. Nah, ini bawaan sudah given bahwa kondisi geologi yang dianugerahkan ke kita itu sebenarnya seperti ini. Jadi, nah, sekarang yang menarik adalah kawasan yang wisata ini. Nah, ini kawasan Hiha ada di sini, kemudian Puncak Segoro itu di sini, ya. Puncak Segoro ini Puncak Segoro. Kita lihat di sini sudah banyak bangunan, ya. Di sini sudah dikembangkan oleh Hiha Ocean View. Jadi ini bagian-bagian yang cekung ini nanti akan kita lihat di sini bekas bidang banjir atau bidang longsoran atau rock sliding itu bisa kita lihat di sini, banyak foto. Kemudian ini juga banyak kita temukan di sini yang bentuk-bentuk cekung ini juga bisa di sini kita temukan juga. Jadi bagian-bagian cekung dari garis pantai itu menandakan bahwa dulu pernah ada longsoran-longsoran tebing. Nah, kapan terjadinya tadi Pak Conto sudah mengutarakan, kita kalau mau mengetahui ya harus dating, kira-kira setelah longsor ada batuan-batuan yang bisa ditanami tanaman sehingga mengandung karbon. Nah, karbonnya ini yang dianalisis umurnya. Jadi karbon dating itu menunjukkan kira-kira berapa ribu tahun sih setelah longsoran tebing itu terjadi. Tapi biayanya ada tambahan lagi untuk menentukan dating. Terus, Pak, nah ini saya kira saya lewati saja tadi topografika sudah, ya. Nah ini peta topografinya. Kalau tadi foto drone, sekarang kalau dibuat peta topografi kelihatan ini, Pak, puncak-puncak bukitnya itu sangat banyak terpisah satu sama lain. Jadi inilah kawasan khas yang menarik yang perlu dilestarikan oleh UNESCO, diakui bahwa ini satu geoheritage atau bentang alam yang perlu dilestarikan untuk ilmu pengetahuan dan untuk konservasi. Nah, masuk dari bagian dari Gunung Sewu. Kalau nggak percaya jumlahnya ya nanti itu sendiri, Pak. 1000 itu tidak hanya di gunung itu, tapi sampai Wonogiri dan daerah Pacitan. Nah, ini bentuk-bentuk kelerengannya. Jadi ini kita bisa lihat bagian-bagian tengah itu ada kecil-kecil itu, mungkin ini bentuk dulin, ya, bentuk dulin. Kemudian yang agak gede bentuk-bentuk upala, jadi bentuk-bentuk cekungan di antara bentuk-bentuk lembah di antara atau cekungan di antara bukit-bukit
kas. Ya. Nah, ini foto-foto tebing yang kita ambil. Jadi kita kaji, nanti kita lihat satu persatu ya, terus saja. Nah, nanti kita gunakan untuk menjelaskan kondisi geologinya. Jadi kondisi geologi bisa kita simpulkan nanti di peta geologinya, Pak, bisa langsung saja peta geologi. Nah, ini peta geologinya, Pak. Jadi kita menghasilkan peta geologi daerah kajian ini, semuanya disusun oleh batu kapur. Tadi terdiri dari rastun atau flagstone. Nah, ini ada 7 sesar geser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, apa sih sesar geser tadi? Jadi disebabkan oleh gaya ya sekma satunya horizontal tadi. Nah, ini harapannya atau mungkin ancamannya kalau kita mendirikan di atas sesar ini, mestinya nanti kalau ada gempa bumi bisa mengakomodasi gelombang seismik, sehingga bangunan-bangunan di atas sesar ini akan sangat terpengaruh oleh adanya gempa tadi atau gelombang seismik yang melalui sesar. Jadi sesar ini ada 7 jumlahnya. Kemudian di daerah BH Ocean View itu juga sebelah baratnya, ya sebelah timurnya dilalui sesar geser. Kemudian di daerah Puncak Segoro itu ini ya, nah ini Puncak Segoro di sini, Puncak Segoro itu yang ini, yang C ini ya. Nah, ini nanti kita lihat, jadi ada sesar geser, kemudian ada sesar turun itu di beberapa tempat, 1, 2, 3, 4 ada sesar turun. Sesar turun itu kalau sigma satunya tadi vertikal ya, sigma satunya vertikal. Jadi ini kondisi geologi. Kemudian selain sesar dan kekar, kemudian banyak sekali kekar-kekar yang arahnya itu tadi sudah saya terangkan, tapi di daerah penelitian ini arahnya barat laut tenggara sama utara selatan. Jadi garis-garis ini lebih banyak arahnya utara selatan maupun arahnya barat laut tenggara. Yaitu sangat berbahaya kalau kita mendirikan bangunan-bangunan di atas retakan-retakan ini, bisa saja suatu saat terjadi rotational sliding. Ya. Nah, ini analisis dari kekar-kekar tadi, kita coba arah umumnya sebagian besar mempunyai arah yang hampir utara selatan, kemudian ada arah yang hampir barat laut tenggara. Kira-kira daya utamanya itu dari North 322 East hingga North 142 East. Jadi arah daya utamanya ini. Sehingga kalau terjadi sesar geser, nanti arahnya ke sana dan arahnya ke sana. Jadi arahnya barat laut tenggara maupun arahnya relatif utara selatan. Ya. Nah, ini contoh satu posisi bekas rotasional sliding ya. Kemudian ini ada sesar geser tadi. Ini rotational sliding yang dulu merupakan bekas longsoran. Nanti berapa sih stabilitas lereng masing-masing daerah tebing itu yang aman, dianggap aman itu. Kemudian berapa sih beban bangunannya, Ibu Devi akan menjelaskan. Terus Pak, ini juga data sesar geser yang arahnya hampir utara selatan ya, di lokasi sesar geser B ya, di lokasi 2. Kemudian ini di Puncak Segoro. Di Puncak Segoro ini bekas bidang gelincir juga ini. Jadi ini ada tanaman yang tumbuh di sini, sebenarnya ada unsur karbonnya. Unsur karbonnya ini bisa diambil untuk dating. Kalau mau tahu kira-kira berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun sih terjadinya longsoran ini. Jadi kita lihat ini sepanjang tebing ini banyak bangunan. Terus Pak, ini lebih jelas lagi. Jadi ini sekitar tepi tebing banyak bangunan yang sudah didirikan secara permanen ya. Ini bekas-bekas runtuhannya ya, bekas-bekas runtuhan di sesar C di dekat Puncak Segoro tadi.
Ini sebenarnya yang terjadi seperti ini. Kemungkinan akan terjadi seperti itu ada, ya. Kemungkinan akan terjadi rock sliding lagi itu ada. Karena kita melihat bagaimana sih sifat-sifat bawah permukaan atau sifat-sifat dari data core-nya. Ya. Ini sesarnya ini mengarah ke utara, kita lihat ini bidang sesarnya berupa gawir itu ke arah utara ini ya, kelihatan sekali ini ya. Peletakannya itu mengarah ke arah utara. Ya. Ini juga di lokasi 5 juga berupa bekas bidang gelincir dari rotational sliding. Di lokasi 5 ini di dekat di Ocean View, selain ada bekas rotational sliding, ini ada sesar saja yang ke arah utara juga. Nah, ini sesar turun. Sesar turunnya bisa kita lihat ini Pak. Jadi bagian ini kecil sekali ya. Ini bagian blok ini kan turun ini. Blok ini naik, blok ini naik. Yang ini blok ini relatif turun. Itu dekat sebelah timur puncak Sboro. Kemudian di sini juga ada. Ya, di peta biru kita tadi ada. Ya. Ini indikasi sesar turun bahwa berupa lereng tegak. Jadi lereng tegak di lokasi blok kanan atau sebelah barat relatif turun. Jadi blok sebelah barat ini relatif turun daripada dibandingkan ini. Itu di sesar turun. Nah, terus ini juga ada data sesar turun ya di C dan D. Ini bidang ini sesar turun, blok ini relatif turun, di sini juga ada bidang turun ya. Di sini juga ada bidang turun. Jadi blok ini merupakan kawasan sesar turun. Ya. Nah, ini data bawah permukaan saya sebutkan saja yang kita kaji. Kita mendapatkan sampel-sampel bawah permukaan itu semuanya mempunyai nilai RGD yang sangat jelek. Jadi retak-retak semua. Jadi batuan itu kita ngebor 1 meter nggak pernah dapat 1 meter utuh gitu Pak. Batuan itu sudah pecah-pecah gitu. Nah, di situ indikasi bahwa batuan itu memang given sudah mengalami retak-retak cukup banyak. Itu sampai ke dalam 14 meter. Di bawah 14 meter baru kelihatannya agak bagus walaupun masih ada retakan. Nah, karena batasannya sampai 15 meter ya sudah kita stop di situ. Nah, nanti bagaimana sih stabilitas lerengnya? Ini contoh-contoh core-nya. Bapak bisa lihat ini core-nya nggak utuh ya. Nah, ini baru bagus agak panjang. Semuanya bekas-bekas keras. Nah, inilah yang mempunyai potensi utama untuk terjadinya rotational sliding. Selain itu ancaman abrasi, tidak ada abrasi yang sampai menggerus ke bawah sehingga batuan itu runtuh, itu tidak kita ketemukan di daerah Ocean View. Kemudian ancaman gempa itu juga dari data-data sekunder. Kemudian ancaman tsunami, BMKG memprediksi untuk kawasan lereng yang landai itu bisa mencapai 30 meter. Nah, oleh karena ini perlu diantisipasi karena kalau 30 meter kan semua bangunan fisik harusnya di belakang elevasi 30 meter ya toh. Di belakang elevasi ketinggian permukaan itu harus di atas 30 meter supaya kalau terjadi gempa besar tinggi gelombangnya sampai 30 meter itu aman. Itu data dari BMKG karena kita tidak melakukan kajian secara rinci dari gempa. Ini memang perlu disiplin keilmuan gempa kalau memang mau mengkaji, terutama sesar-sesar aktif. Pertanyaannya apakah sesar turun, sesar geser itu masih aktif sampai sekarang? Saya juga belum bisa menjawab. Tapi ada kemungkinan di situ ada sesar-sesar aktif yang sampai sekarang itu masih bergerak. Saya kira saya cukupkan gitu, Pak. Ya, baik. Jadi di sini saya mencoba untuk mengkaji, jadi menerjemahkan dari hasil yang sudah diperoleh oleh Pak Sugeng di sini. Nah, di mana sebenarnya bagian saya ini adalah bagian di mana yang menentukan mengenai kestabilan lereng. Nah, yang disebut dengan kestabilan lereng ini adalah apakah lereng yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Sugeng itu aman atau tidak terhadap jika diberi bangunan. Jadi bangunan yang dalam hal ini adalah di lokasi HH. Nah, data yang sudah
dapatkan yaitu adalah dari hasil pemboran. Jadi seperti informasi sebelumnya adalah data pemboran kami ada 2 yaitu sekitar HH, kemudian yang selanjutnya adalah sekitar Puncak Segoro. Nah, dari hasil pemboran tersebut, jadi karena ada 2 dan juga kedalaman 15 meter, nah kalau misalnya tadi Pak Sugeng berbicara mengenai sejarah batuan dan seterusnya, kalau dari kami itu untuk menentukan stabilitas lereng itu kita berbicara mengenai angka. Nah, angka yang disebut di sini adalah nilai safety factor, namanya adalah nilai safety factor, di mana nilai safety factor ini adalah nilai yang untuk menentukan keamanan di sini. Nah, kemudian next Pak. Nah, kemudian dari sini kita lakukan analisis. Nah, analisis yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi dari hasil pemboran yang sudah kita lakukan, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian next Pak. Nah, kemudian kita lakukan simulasi sebenarnya. Kita lakukan simulasi dengan menggunakan bantuan software di sini. Nah, dari sini kemudian kita mencoba kira-kira berapa sih berat bangunan yang bisa ditahan atau berapa sih bangunan yang bisa kita tahan agar lereng itu masih disebut stabil. Nah, sekarang kita lihat dulu lereng yang kita nyatakan stabil di sini adalah jika lebih dari 1. Jadi jika menyebut dengan angka adalah jika nilainya adalah 1. Nah, namun ada persyaratan. Kita juga dibatasi oleh persyaratan SNI di sini. Jadi ada persyaratan SNI 8460. Next Pak. Oh ya, ini peta wilayah gempa. Jadi nanti dalam analisis juga kita lakukan analisis terhadap kegempaan, di mana berdasarkan peta spektrum gempa wilayah HH Ocean View di sini memiliki nilai PGA sebesar 0,55 G. Nah, di sini nanti percepatan gravitasi. Nah, nanti di sini yang akan kita lakukan analisis juga. Oke, next Pak. Nah, oke, next saja. Nah, ini nilai safety factor berdasarkan SNI yang akan menjadi acuan di sini. Nah, di mana sebenarnya untuk yang kita sebut dengan lereng tidak aman itu adalah nilainya kurang dari 1 seperti yang saya sebutkan. Kemudian lereng yang statik atau kondisi tidak ada gempa itu harus lebih dari 1,5. Kemudian ketika kita masukkan analisis dengan menggunakan gempa di sini nilainya harus lebih dari 1,3, itu baru bisa kita nyatakan aman. Nah, kemudian dari hasil pemboran tadi, karena tadi kan sudah diinformasikan bahwa memang nilai RQD-nya kurang baik ya di sini, tetapi pada saat di kedalaman 15 meter ini sudah mulai utuh batuannya. Nah, dari batuan itu kemudian kami lakukan analisis atau kita lakukan juga pengujian. Jadi tidak hanya uji lapangan saja, tetapi dari sini kita lakukan uji laboratorium. Nah, dari uji laboratorium inilah yang kita dapatkan parameter-parameter yang nanti akan saya gunakan untuk perhitungan tadi. Jadi analisis dan simulasi yang digunakan itu adalah parameter-parameter ini. Jadi berdasarkan data teknis, yang saya sebut adalah data teknis. Jadi memang sebenarnya untuk menentukan kestabilan itu ada beberapa faktor. Jadi faktor teknis dan non teknis. Non teknis tadi mungkin berupa wawancara dan seterusnya. Sementara untuk data teknis ini yaitu data-data yang kita gunakan baik hasil uji fisik di lapangan maupun hasil uji di laboratorium. Oke, next Pak. Nah, kemudian ini adalah analisis yang kita gunakan. Jadi berdasarkan analisa yang kita gunakan di sini, jadi kami mengetakan atau kami menerjemahkan kira-kira bangunan yang ada di HH itu kita ekivalensikan kurang lebih adalah 10.000 kilogram lah kira-kira. Nah, atau 10 ton kurang lebih, tapi itu sangat besar sekali ya sebenarnya. Nah, kita ekivalensikan dengan bangunan itu, kemudian kita terapkan di sini. Nah, kami terapkan di mana beban-beban tersebut kami letakkan pada kurang lebih 10 meter dari lereng, ujung lereng. Jadi kira-kira 10 meter, kemudian 20, 30, 40, dan 50. Nah, dari hasil yang kami dapatkan, oke, mungkin langsung ini aja Pak.
tabelnya saja, Pak. Oke, ini agak banyak. Ya, jadi bisa dilihat bahwa di sini kami coba menerapkan beban yaitu kurang lebih 10 kN atau di sini 10.000 kg ya, dan juga 15 kg dengan jarak beban kita letakkan itu adalah pada 10 meter dari ujung lereng atau ujung tebing di situ. Ternyata di sini didapatkan hasil bahwa yang paling dekat saja yaitu 10 meter di sini pada nilai safety factor atau nilai keamanannya adalah 2,7 untuk kondisi yang tanpa gempa. Kemudian kita analisis dengan gempa adalah 1,592. Nah, di mana dari berdasarkan nilai SMI tadi bahwa jika kondisi dinamik tadi itu harus lebih besar dari 1,3, sementara yang kita dapatkan di sini sudah 1,5. Nah, artinya dan juga untuk kondisi statik adalah jika nilai safety factor yang kita dapatkan dari hasil analisis tadi lebih besar dari 1,5, maka kita nyatakan aman. Nah, bagaimana kita nyatakan aman secara keseluruhan, yaitu jika kondisi statik maupun kondisi dinamis ini itu dua-duanya memenuhi kriteria SNI 8460. Nah, dari hasil analisis kami di sini dengan baik pembebanan dengan 10 dan juga 15 kN di sini untuk bangunan yang diterapkan pada HH di sini itu kami nyatakan aman. Jadi kami nyatakan aman karena dari hasil analisis yang sudah kami gunakan berdasarkan data real yang ada di lapangan, bisa dilihat bahwa hasil analisisnya itu adalah nilai safety factor yang bisa kita lihat seperti yang bisa dilihat di tabel rekapitulasi ini. Oke, mungkin dari saya terkait mengenai keamanan terhadap bangunan yang ada di HH dan juga rencana bangunan misalnya yang lebih dari 10 kN ini sudah kami lakukan dan sudah selesai. Mungkin saya kembalikan ke Pak Hari. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir mohon waktu sebentar saja. Anggota tim kami yang satu yang terakhir ini Bu Nanda akan menyampaikan berkaitan dengan aspek hukum. Siap. Silakan. Dari aspek hukum Bapak Ibu, kalau misal kita melihat kondisi pengaturan secara faktual di Kabupaten Gunung Kidul, kita melihat ke Perda RT RW ya, nomor 6 tahun 2011 tentang RT RW Kabupaten Gunung Kidul yang memang pada saat ini masih dalam proses peninjauan kembali. Nah, dalam RT RW tersebut memang sebenarnya di sepadan pantai itu diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekowisata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan gitu ya. Cuman masalahnya di pasal di bawahnya mungkin Pemkab masih ini ya maju mundur ya, karena dengan mengingat atau meninjau ke peraturan perundang-undangan di atasnya, oh kok sebenarnya penetapan sepadan pantai minimal 100 meter, jadi ada inkonsistensi. Di atas membolehkan untuk wisata, untuk bangunan, tapi kemudian di pasal 86 itu menyatakan bahwa harusnya area sepadan pantai itu harus tidak boleh untuk didirikan bangunan. Jadi sebenarnya Pemkab merasa ini memang urgent untuk dilakukan kegiatan pariwisata. Boleh untuk bangunan asalkan tidak mengganggu fungsi lindung. Tetapi mungkin karena ada ketentuan di taraf nasional ya, mereka menjadi bimbang gitu ya. Jadi ya masuk akal kemudian di drafting di bawahnya itu kayak poco-poco gitu ya, maju mundur gitu. Nah, kalau misal kita melihat ke dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pemerintah pusat pun menyadari bahwa sebenarnya untuk penentuan jarak sepadan pantai minimal 100 meter itu tidak bisa diberlakukan secara umum di seluruh wilayah kabupaten kota. Maksudnya kita bisa melihat itu dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 27 Tahun 2007 Jungto 1 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah menetapkan batas sepadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooceanografi, pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain gitu ya. Jadi makanya sebenarnya Pempus itu
dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir juga menyatakan atau memberikan semacam peluang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan garis sepadan pantai itu sesuai dengan kondisi lokalnya, dan hal itu diperjelas dalam Perpres ya nomor 51 tahun 2016 tentang sepadan pantai. Di pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa atau diatur pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sepadan pantai wajib menetapkan arahan ya, saya menggarisbawahi arahan sepadan pantainya dalam Perda tentang RT/RW. Nah, kemudian di pasal 2 ayat 2-nya dinyatakan bahwa Pemda kabupaten kota yang mempunyai sepadan pantai wajib menetapkan batas. Jadi di sini yang ingin saya highlight adalah Pemprov memberikan arahan, tapi untuk menetapkan garis sepadan pantainya itu diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah di level kabupaten maupun kota. Nah, kemudian apakah ada daerah yang berani untuk kemudian mengambil diskresi atau mengambil peluang pengaturan yang mempertimbangkan aspek lokalitas dari daerahnya? Ada gitu ya. Secara existing sekarang di peraturan Bupati Lombok Barat itu sudah berani menetapkan bahwa garis pantai di daerah mereka itu adalah minimal 30 meter, dan itu ditetapkan dalam peraturan Bupati. Nah, jadi kalau menurut saya dalam konteks hukum kita punya chance gitu ya untuk kemudian mengakomodasi kondisi-kondisi lokalistik macam itu. Nah, kemudian dalam opsi yang lain, misalnya kalau tadi Pak Cono menyatakan bahwa memang kondisi di Gunung Kidul itu sebenarnya bukan pantai yang landai ya, tapi bentuknya seperti jurang gitu ya sebenarnya untuk melihat jauh gitu. Nah, dalam level Perpres itu saya mencoba melihat ada nggak ya, misalnya istilahnya bukan sepadan pantai gitu ya, istilahnya misalnya adalah sepadan jurang. Itu ada, itu diatur dalam peraturan Presiden yang mengatur tentang rencana tata ruang di Kabupaten Badung gitu ya. Itu diakui bahwa memang ada sepadan jurang. Itu batas minimalnya adalah 11 meter. Itu juga diatur dalam Perpres gitu. Kemudian di opsi ketiga, kalau memang ternyata untuk pemerintah kabupaten belum berani untuk mengambil misalnya untuk menetapkan berbeda, ya satu-satunya chance untuk kita adalah mengatur pada level pengaturan tata ruang yang detail, misalnya di RDTR gitu ya. Apalagi sebenarnya kalau dalam konteks yang faktual sudah ada Perbuk nomor 3 tahun 2021 yang tentang RDTR, BWP, Siung, dan Hodiombo. Di sana akan lebih jelas gitu. Sebenarnya kegiatan wisata itu diperbolehkan dengan batasan tertentu atau kemudian diperbolehkan dengan syarat tertentu atau misalnya sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi kita butuh pengaturan yang detail. Sebenarnya kalau boleh dilakukan syaratnya apa, batasannya apa. Kalau boleh didirikan bangunan jaraknya berapa gitu, ketentuan bangunannya seperti apa studi yang kemudian harus dilakukan terlebih dahulu. Kita butuh pengaturan yang lebih detail yang memang dalam konteks saat ini Pemkab Gunung Kidul belum punya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Yang terakhir dari saya kembalikan lagi pada Prof. Hari. Pak Cono di bawah. Karena mau menanggapi. 1 menit Pak. Ya. Saya pikir untuk menyimpulkan atau menutup sementara ya hasil dari studi ini, saya ingin melaporkan bahwa studi ini sudah dilaporkan ke pihak Pemda Gunung Kidul dan kita sudah mendiskusikan awal. Namun kita masih janji pengen ketemu lagi untuk mendalami lagi karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Memang kami harus akui bahwa studi ini sangat terbatas dalam skop, tapi juga terbatas di dalam sumber daya, karena sebetulnya kami masih ingin melakukan yang lebih mendalam lagi agar supaya bisa lebih yakin begitu ya. Nah, tapi kesimpulan yang sudah kita temukan ini sebetulnya sudah bisa sudah defensible karena kita sudah menggunakan
metode yang cukup terpercaya begitu. Cuman ada detail-detail seperti misalkan bagaimana kalau beban angin. Beban angin itu kan juga perlu diperhitungkan. Lalu tadi itu ada kalau tsunami 30 meter, padahal di kasus kami itu cuma 15 meter tingginya, berarti masih ada 10 meter lagi yang harus diselamatkan. Itu harus bagaimana? Itu barangkali hal semacam itu mesti kita pelajari agar kita punya dengan kasus yang kita lakukan di HH ini, itu adalah kasus. Untuk satu kasus tertentu seperti itu, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita simpulkan. Tapi kalau kita bicara soal tentang pantai yang 50% lebih tadi, itu tentu harus ada studi yang lebih mendalam. Apakah studinya itu nanti satu persatu per lokasi mesti kita studi, ataukah kita bikin satu studi yang menyeluruh, kita punya satu aturan yang generalized. Nah itu nanti saya kira tergantung pada kebijakan dari Pemda. Bagaimana Pemda nanti merespon pada temuan kami sekarang ini, demi bahwa nanti Pemda bisa menjual seluruh pantai itu untuk memakmurkan masyarakatnya dan untuk memakmurkan Pemdanya juga supaya pajaknya tambah. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Pak Hari. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, khususnya rekan-rekan dari insan media dan Bapak dan Ibu yang lain, apa yang bisa disampaikan oleh tim kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Dwi dulu sebelum nanti mungkin kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Apot ingin SKS. Tapi tepuk tangan dulu buat Bapak-bapak dan Ibu dari Lugan. Terima kasih Pak. Kami mohon untuk bisa kembali ke tempatnya.